Oke. Saya sebenarnya mau mendemokan bagaimana cara menginstal sistem operasi di VirtualBox ya. Saya mulai aja sambil nanti biar teman-teman yang lain menyusul ya. Jadi untuk keperluannya menginstal sistem operasi itu ada beberapa sistem keperluannya ya, kebutuhan untuk sistemnya. Saya share dulu saya share screen dulu ya. Kelihatan ya? Share screen-nya kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ya. Oke, ini untuk Windows 10 ya. Untuk Windows 10. Kalau untuk Windows 7 untuk kebutuhan prosesor ya. Di sini 32 bit atau 64 bit itu kebutuhannya 1 GHz. Ini untuk prosesor. Kalau untuk memorinya, kalau yang 32 bit, kalau untuk prosesor 32 bit itu memorinya 1 GB. Kalau untuk prosesor 64 bit itu kebutuhan memorinya 2 GB. Kemudian untuk hard disk yang diperlukan, kebutuhan hard disk yang diperlukan untuk menginstal Windows 7, kalau yang 32 bit, untuk prosesor 32 bit, itu 16 GB hard disknya, kebutuhan hard disknya. Tapi ini hanya untuk menginstal Windows saja. Kemudian untuk yang prosesor 64 bit, itu kebutuhan hard disknya sekitar 20 GB. Kemudian ada dari X9 graphic device ini kebutuhan grafisnya sih. Seperti VGA gitu. Kemudian ini untuk yang Windows 10. Windows 10 itu prosesornya butuh 1 GB ya. Atau fast prosesor yang lebih tinggi. Prosesor itu sekarang kan ada yang Core i7, Core i5, Core i3. Ya, di bawahnya itu ada Core 2 Duo, Dual Core gitu. Kemudian untuk kebutuhan memori itu kalau untuk yang 32 GB 1 GB, untuk yang 64 bit 32 bit 1 GB, untuk yang 64 bit 2 GB. Kebutuhan hard disknya untuk yang 32 bit 16 GB, untuk yang 64 bit itu 32 GB kalau untuk Windows 10. Kalau untuk Windows 7 tadi kan 20 GB. Oke, untuk grafik card-nya sama seperti ini. Display maksimal minimal itu 800 x 600 untuk monitornya. Ya, itu yang perlu diketahui dulu untuk sistem operasi. Kemudian kalau pakai Windows 7 itu, Windows 7 sudah tidak disupport lagi ya. Mulai 14 Januari 2020. Tapi kalau masih dipakai sih nggak apa-apa. Cuman untuk keamanannya sudah tidak disupport lagi sih. Karena yang disupport sudah Windows 10. Jadi kalau di sistem operasi itu ada istilah closed source sama open source ya.
Ada yang tahu nggak closed source sama open source itu apa? Ya. Kalau closed source itu sistem operasi kebanyakan codingnya itu tidak di publish ya, jadi tidak disebarluaskan. Kalau open source itu source kodenya atau sumber kodenya itu dipublish. Jadi siapa saja yang akan mengembangkan sistem operasi tersebut itu bisa. Masuk. Oke, di sini saya sudah punya virtual box ya. Di sini saya sudah pernah menginstal. Di sini saya sudah pernah menginstal Ubuntu desktop. Ya. Kebutuhan ini saya untuk storage-nya, untuk kebutuhan harddisknya itu saya kasih 10 GB. Jadi untuk menginstal Ubuntu 20 di VirtualBox itu storage-nya 10 GB. Ya. Kemudian ada Pop OS. Di sini ada Pop OS. Kebutuhannya juga untuk storage-nya saya beri 20 GB. Ya. Kemudian untuk WinLinux di sini dua sistem operasi ya. Dual sistem operasi. Jadi sebenarnya di dalam satu mesin atau komputer atau laptop itu bisa dipasang beberapa sistem operasi. Ya, biasanya dikenal dengan dual sistem operasi itu karena ada dua sistem operasi di dalamnya. Lebih dari dua itu juga bisa. Ya, lebih dari dua juga bisa. Jadi di dalam sistem operasi itu bisa diinstal beberapa sistem operasi. Di sini untuk Windows sama Linux itu saya pakai storage-nya 50 GB. Ya, storage-nya 50 GB dan ini bisa jalan. Oke. Jadi untuk menjalankan VirtualBox ini nanti saya coba demokan untuk install Windows 7 dulu aja ya. Jadi awalnya klik pada new setting ini ya. Jadi kita buat baru lagi new, beri nama Win 7 gitu ya. Kemudian ini mesin folder itu tempat penyimpanannya ya. Mesin folder itu kelihatan ya, bisa ngikuti ya. Halo? Boleh dijawab. Bisa ngikuti ya? Bisa. Insyaallah Oke. bisa, Pak. Untuk name saya beri nama Windows 7. Untuk mesin folder ini boleh kalian tempatkan di mana saja. Ini secara default punya saya adalah di C. User Cool VirtualBox MS. Jadi kalau misalnya kamu mau menempatkan ke tempat yang lain itu silakan klik di menu drop down-nya ini segitiga ke bawah ini. Kemudian klik other. Nah, selanjutnya pilih di folder mana kalian akan menempatkan, di C atau di D. Ini lihat partisinya ya. Jadi di C itu namanya partisi C, kemudian kalau ada data D itu berarti partisi D.
Partisi itu bagian hard disk ya, bagian-bagian yang ada di dalam hard disk. Oke, saya biarkan di sini aja. Jadi nanti kalau sudah jadi seperti ini, yang 3 ini di sini ada Linux, ada Ubuntu 20, kemudian ada Ubuntu Pop, ya. Ada distro Pop OS Pop. Pop ini juga base-nya Ubuntu ya, dasarnya juga dari Ubuntu. Oke, jadi itu. Kemudian tipenya, di sini tipenya bisa kamu pilih Windows, karena kita akan menginstal Windows 7. Jadi nanti kalau Linux juga dipilih Linux ya. Jadi untuk sistem operasinya di sini ada beberapa tipe ya. Ada Solaris, ada BSD, ada IBM, ada macOS. Oke, kemudian versinya bisa kalian pilih. Di sini ada Windows 7 32 bit, ada Windows 7 64 bit. Kita pakai yang 64 bit. Kemudian memori yang dibutuhkan di sini dipakai sebesar 2 GB. Jadi kalau 1 GB itu 1024 MB, kalau 2 GB 2048 MB ya. Jadi kalau 1 GB itu 1024, kalau 2 GB dikalikan 2, 2048 MB. Di sini bisa dilihat ya, kalau untuk Ubuntu itu saya pakai 4578 sekitar 4 GB lebih, 4 GB MB lebih, 4 GB, 4 GB. Oke, biarkan defaultnya begini karena punya saya 16 GB memorinya. Jadi punya kalian nanti disesuaikan saja ya. Jadi kebutuhan minimal sih memorinya 1 GB. Jadi kalau memorinya nanti sampai ke sini, di sana diusahakan ini kan ada garis hijau sama garis merah. Jadi usahakan memorinya terletak di garis hijau. Berapapun nilainya, usahakan terletak di garis hijau. Kalau garis merah itu nggak bisa dipakai. Ya, kalaupun nanti mangsa pakai nggak akan bisa digunakan. Jadi tetap di garis hijau. Ya. Oke, kemudian create. Nah, di sini ditentukan pilihan harddisknya. Di sini ada VDI, ada VHD, ada VMBK. Pilih VDI nggak apa-apa dulu. Virtual Disk Image. Kemudian di sini harddisknya ditentukan. Tadi kan kalau Windows 7 maksimal 20 GB. Ya. Antara 16 GB sampai 20 GB. Saya coba pakai 16 di sini ya. Di sini saya coba pakai 16 GB. Kemudian tipe file untuk harddisknya VDI, Virtual Box Disk Image. Kemudian klik create. Oke. Di sini sudah terbuat ya. Oke, ini keperluan untuk harddisk 16 GB. Ini masih empty ya. Masih kosong. Kemudian untuk memorinya 2048. Untuk yang lainnya sudah default. Nah, untuk kebutuhan menginstal itu kita arahkan di harddisk yang ada sistem operasinya. Kalau punya saya di sini ya, nah, di D, ISO, underscore SO, kemudian di sini ada Windows, nah, di sini ada Windows 7. Windows 7-nya sekitar 3,67 GB. 3,67 GB. Oke, di storage itu di sini ada optical drive empty. Diklik, diarahkan ke choose this file. Ya, choose this file, kita pilih. Nah, di sini
ada Windows 7. Kemudian Windows 7-nya harus berupa disk image ya. Jadi Windows yang akan kita pakai atau kita instalkan di Windows di VirtualBox itu harus berupa image. Kemudian open. Nah, di sini sudah terdapat tulisan Windows 7 AEO ISO. Nah, titik ISO ini menandakan bahwa Windows filenya itu sudah berupa image. Ya. Sudah berupa image. Kalau ini sudah dijalankan, sebentar saya klik dulu. Jadi bisa juga di setting ya. Selain kalian bisa klik di sini ya, di tampilan depan ini tadi, kalian bisa klik di setting. Setting kemudian pilih storage. Nah, di sini kan tadi ini pilih di kalau ini hard disk ya, ini ikonnya hard disk, kalau ini ikonnya optic drive ya. Seperti optic drive itu seperti DVD-ROM atau CD-ROM gitu. Ya. Baru kemudian di icon lingkaran sebelah kanannya itu bisa dipilih nantinya. Nah, ini seperti ini. Windows 7 seperti itu, atau choose this file, pilih seperti ini tadi. Ya, seperti tadi. Kemudian klik open. Nah, dia akan terbaca di sini nantinya. Jadi sebelum kita milih Windows 7-nya ini akan kosong. Akan kosong. Kalau sudah diklik OK. Jadi akan terbaca di tab storage di sini ya. Kalau sudah, baru kita klik pada start. Kelihatan ya? Nah, ini proses menginstal sistem operasi. Jadi sebenarnya kalau sudah masuk prosesnya ini sama sih ya, antara VirtualBox sama waktu kita menginstal di mesin atau bare metal, istilahnya bare metal ya. Baik itu di komputer atau di laptop. Yang berbeda itu ketika di awal settingnya tadi. Jadi kalau di bare metal, di komputer yang sesungguhnya atau di laptop yang sesungguhnya, itu kita harus masuk ke BIOS dulu. Ya. Ada settingan BIOS yang harus kita jalankan. Ini suaranya siapa yang belum di-mute ini? Tolong di-mute ya. Oke, saya lanjutkan setelah begini, kita klik next. Kemudian klik install now. Nah, di sini ada pilihan-pilihannya. Di sini ada 7 starter, home basic, premium, professional, ultimate. Kemudian ada basic lagi, tapi di sini di arsitekturnya itu ada x64 ya. Jadi bedanya x86 sama x64. Kalau x86 itu berarti prosesornya dia pakai 32 bit. Ya. Kalau x64 berarti prosesornya pakai yang 64 bit. Karena tadi kita akan menginstal Windows itu 64 bit, ya, berarti kita harus pakai arsitektur yang x64. Ya, kita pakai arsitektur yang x64. Kalau untuk
Windows-nya mau Home Basic, Premium, Professional atau Ultimate itu terserah ya. Perbedaannya sih hanya di service-service aplikasi yang di-include-kan sama Windows ya. Jadi ada perbedaan antara Home Basic, Premium, Professional sama Ultimate. Jadi kalau itu kalian beli aslinya itu harganya berbeda-beda ya. Karena service-service yang dimasukkan di Windows-nya itu dan aplikasi-aplikasinya itu ada perbedaan. Oke. Saya pilih Home Premium aja di sini. Nanti kalau kalian install mau mau profesional, mau ultimate terserah ya. Boleh. Yang apa aja. Tapi harus disesuaikan sama prosesornya. Tadi di awal ketika setting di awal, nah di sini ini kan ada general. Nah, Windows-nya Windows 7 64 bit. Ya, jadi disesuaikan sama itu. Kalau 64 bit berarti yang dipilih adalah X64. Oke. Kalau sudah, next. Next, kemudian pilih custom ya. Pilih custom, jangan upgrade. Di sini lokasinya 16 GB seperti yang sudah kita buat tadi. Kemudian klik drive option. Kemudian klik new. Kita pilih apply. Kita pakai semua 16 GB. Oke, kita coba dulu langsung semuanya. Nah, di sini akan dibuat dua partisi. Yang satunya untuk sistem reserver, yang satunya digunakan untuk nanti kita install Windows-nya, primary ya. Di sini tipenya tipe sistem, yang satunya tipenya primary. Ya. Jadi ini untuk keperluan sistem operasinya nanti untuk reserver-nya. Kemudian yang kedua ini untuk primary. Jadi setelah itu seharusnya kita langsung format. Jadi di sistem yang di primary ini kita klik format dulu. Jadi fungsinya format itu untuk menyiapkan tempat ya, untuk menyiapkan tempatnya untuk dilakukan instalasi. Kemudian setelah itu kita klik next. Walaupun nanti sebenarnya tidak diklik format, itu format itu pasti akan dijalankan otomatis sama Windows. Langsung klik next. Nah. Ini proses pengkopian file-file ke dalam hard disk ya. Dari file Windows, file instalasinya tadi, ini masih proses pengkopian ke dalam hard disknya. Ke dalam hard disk yang sudah kita format tadi. Jadi hard disk yang hanya dipartisi itu tidak akan bisa dipakai sebelum diformat ya. Jadi fungsi format itu adalah menyiapkan tempat ya, setelah dipartisi. Jadi partisi itu fungsinya untuk membagi hard disk. Misalnya kalian punya hard disk 500 GB. Nah, itu partisi fungsinya untuk membagi ya. Untuk membagi. Misalnya mau dibagi dua, misalnya 500 GB dibagi dua berarti 250 GB-an. Atau dibagi 3, terserah kalian. Nah, itu fungsi partisi untuk itu. Setelah itu diformat. Format itu untuk menyiapkan tempatnya tadi. Setelah disiapkan, baru dilakukan proses pengkopian file-file yang dibutuhkan ke dalam hard disk tadi. Kemudian dilakukan konfigurasi. Itu semua dilakukan secara otomatis oleh sistem Windows-nya. Jadi gini proses instalasi ini ya kita harus sabar ya menunggu. Jadi tergantung dari spek komputernya juga. Dari spek komputer, dari memori, kemudian prosesor yang kita pakai. Memori yang kita pakai itu berapa. Jadi kecepatannya juga tergantung dari hardware-nya.
Mungkin sambil berjalan ada yang mau ditanyakan? Sebentar lagi kalau Zoom-nya putus akan saya sambungkan lagi ya, karena Zoom-nya tinggal beberapa menit lagi, ya, karena saya pakai yang free. Jadi sebentar lagi kalau putus akan saya sambungkan lagi. Ini saya cek tadi yang ngumpulkan masih 3 siswa ini, masih 3 orang. Yang lainnya kemana ya? Kok sedikit sekali yang ngumpulkan? Teman yang lain mana ya? Ini kok cuma 15 yang masuk ini. Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Kalian satu kelas ada yang ngerti nggak? Teman-teman satu-satunya. Kalau Septian itu Ada, Pak. ada acara sakit, Pak. Gimana? Kalau Septian itu izinnya tadi malam sakit, Pak. Ngomongnya. Oh, sakit. Tapi teman satu kelas tahu semua ya? Belum akrab aja, Pak. Karena nggak masuk sekolah. Minggu depan sama jadwal ya, masuk ya. Ya, Pak. Sebenarnya kalau mau masuk hari ini sih nggak apa-apa sih. Sekalian kalau misalnya mau kerjakan di sekolah juga boleh. Soalnya saya berkali-kali kan sudah bilang, kalau mau kerjakan di sekolah silakan. Bagi yang nggak punya komputer, silakan ke sekolah. Siapa? Kalau sekarang nggak apa-apa mungkin nih, Pak. Nggak apa-apa, saya di sekolah kok sekarang. Di lab Oh, Simdik ya. Di lab oke. digital di atas. Oke. Coba tak tanyakan ke anak dulu, siapa tahu ada yang mau ikut ke sekolah, Pak. Insya Allah sekarang sekolah. Ya, boleh. Sekalian belajar, sekalian kerjakan tugasnya. Kalau sudah langsung di upload ke YouTube ya. Oke, Pak. Kalau ke sekolah memakai seragam apa bebas, Pak? Bebas saja, jangan pakai seragam ke sekolah. Lah, oke, Pak. Bebas saja. Oke, kita tunggu prosesnya ini. Install sistem operasi Windows ini sekitar 30 menit lebih. Sekitar 30 menitan. Kalau cepat sih 30 menitan.